pelaksanaan bisa sampaikan bahwa jadwal pelaksanaannya ini tanggal 1 itu penyerahan alat, kemudian tanggal 2 baru kegiatan lomba, kemudian dilanjutkan untuk yang tanggal 3-nya. Nah ini karena jamnya di kisi-kisi banyak sekali 710, sehingga mungkin perhitungan jam ada yang dipadatkan dan tidak sesuai dengan jumlah menit-menitnya itu. Nah untuk lebih jelasnya tekniknya saya persilakan kepada Ibu Leni untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu pembimbing. Pada Bu Leni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa sedikit reuni berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan saya didampingi oleh Bu Yusri dan Pak Agus. Jadi saya sudah kesini, kemudian saya harus berkoordinasi dulu dengan tim juri lainnya ada di sekolah sebelah sana. Saya bingung sekolahnya lagi banyak. Saya pikir kalau di Banten ada tembus ya, SMA 1, 3, 4, 2 itu bisa tembus. Kedua enggak, 3 sekolah itu bisa tembus. Saya tanya, Bu, ini sekolahnya tembus enggak? Di tengah-tengah ada rumah-rumah warga. Waduh, dibeli aja kalau begitu. Kesannya besar gitu loh, tapi memang besar. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diinformasikan bahwa kita lomba, kita start tanggal 1, di mana tanggal 1 itu penyerahan alat. Kemudian kita lomba intinya ada di tanggal 2 dan tanggal 3. Tadi saya dengar informasi ketika koordinasi ada pembukaan tanggal 1 yang bagus ya. Jadi tanggal 1, jadi tidak terkendala pada lomba di tanggal 2 dan tanggal 3. Seperti biasa, berarti kita start bisa jam 8. Jadi kita bisa kondisikan nanti terakhirnya di sini ada 4:30. Perlu diingatkan namanya anak-anak apalagi masa pandemi. Saya yakin untuk pelatihannya kepada anak-anak tidak seefektif ketika tidak masa pandemi. Mungkin agak sekarang saat ini mau minta yang maksimal juga kondisi anak seperti itu, saya maklum. Dan saya informasikan, saya juga sudah diinformasikan untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di MDMP. Ternyata Pak Bantul sudah menginformasikan juga untuk pembuatan soal diserahkan ke teman-teman di MDMP. Seperti yang ada di Gunung Agung, teman-teman MDMP juga yang membuat soal. Cuma saya membutuhkan kontak dari pembuat soal karena pengalaman teknis di Gunung Agung tidak ada koordinasi dengan juri, soalnya mohon maaf tidak bisa dipahami sehingga kami harus mencari siasat sendiri karena kami ada yang di lapangan seperti itu. Jadi kalau misalnya koordinasinya enak membuat soal dengan juri, apalagi permintaan juri 2 juga. Kalau bisa kuncinya, nanti saya bilang nggak mungkin kuncinya. Yang jelas kita harus mensiasati soal, karena juri itu harus pintar di lapangan teknisnya. Karena kondisi di Tulungagung itu kemarin itu soalnya hancur. Hancur kenapa? Hancur tidak sesuai dengan kompetensi LKS. Itu salah-salah gitu. Nah, yang rugi siapa? Siswanya kan. Akhirnya soal saya agak sedikit modif sehingga bisa dipahami oleh siswa. Jadi soal tetap jalan, tapi teknis tetap sikap dari juri seperti itu. Nah ini tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan saya dapat kontak dari pembuat soal. Saya sudah dapat bocoran ada 3 sekolah yang berkolaborasi membuat soal. Kalau memang tidak bisa kontak dengan juri, minimal bisa mempelajari LKS KKS sebelumnya. Itu sih saran saya. Karena kan ada kepentingan-kepentingan yang memang harus diplus ya. Saya tidak tahu pasti, tetapi tenang aja Bapak Ibu, anak
Bapak Ibu tanggung jawab saya. Jadi keadaan soal seperti apapun, saya sudah punya tanggung jawab. Nanti bisa kita kondisikan kalau memang terjadi kendala. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala. Karena apa? Karena kolaborasi dengan teman-teman NGOD itu adalah ini kegiatan ini bukan milik sekolah Tuban, sekolah ini bukan. Ini milik kita bersama. Karena nanti kita akan memilih siswa yang akan tampil lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi betul-betul kita memang seleksi. Jadi kualitas dari LKS ini memang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu yang diinformasikan kepada saya. Kemudian teknis yang berikutnya adalah penyerahan alat. Kebetulan Bu Yusri, Agus, dan Bu Sulis adalah pengalaman pertama. Memang nanti ribet Bapak Ibu, dan mungkin HP itu tidak berhenti berdering. Karena 29 sekolah pasti tujuannya ke Bu Sulis, Bu Yusri, dan Pak Agus. Jadi mohon satu kesepakatan. Nah teman-teman itu kalau sedikit bingung saja udah gampang ya. Ini harusnya seperti apa. Nah ini memang tahapan pertama itu ribetnya luar biasa. Tetapi setelah proses pelaksanaan sudah berjalan aman. Yang sering terjadi kendala adalah ketika penyerahan alat. Karena ini lokasinya lumayan jauh, ada yang jauh-jauh ya. Ditetapkan saja tanggal 1 besok jam berapa sampai jam berapa. Bisa jadi kalau misalnya penyelenggara tidak membatasi jam, ada peserta yang datang di luar dari jam, itu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu. Nanti kalau malam dia datang bagaimana kondisinya. Dan saya tim Juri selalu mengatakan alat ketika dipasang bukan penyelenggara yang pasang, tetapi peserta atau pendamping yang pasang, teknisi. Kenapa? Karena saya tidak ingin penyelenggara disalah-salahin. Oh itu gara-gara penyelenggara yang mengoperasionalkan segala macam siang. Udah capek nanti kurus dulu ya. Nanti Pak Agus pusing sendiri kalau misalnya Pak Agus memasang. Tapi dibantu oleh teman-teman teknisi yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi biarkan teman-teman sendiri membawa alat, memasang sendiri, dan tahu persis sebisa mungkin ada data dari penyelenggara, alat yang diterima oleh penyelenggara apa saja. Alat masuk tanda tangan, alat keluar juga tanda tangan. Nah, yang paling praktis kan memang laptop, printer, kemudian saya butuh flash disk, laptop, printer, dan flash disk. Kalau hiasan yang ada di meja, Bapak Ibu perhatikan sekarang mejanya seperti ini kondisinya. Di sini apa sih? Kita lihat di sini. Ini sudah didesain seperti ini. Kalau memang Bapak Ibu menginginkan mejanya diadakan tambahan-tambahan, silakan, saya tidak melarang. Bu saya kasih bunga, bu saya kasih tanggalan, bu saya kasih apa, sekarang silakan. Tapi Bapak Ibu harus pikirkan, kerjanya anak-anak itu nggak hanya dipandang, tapi dia butuh leluasa untuk bekerja. Silakan, itu juga bukan menjadi penilaian saya. Saya itu untuk kerja, bukan hal performa. Karena saya tahu kemampuan sekolah masing-masing itu berbeda. Seperti itu. Jadi saya minta nanti kepada panitia, saya tidak memiliki pengetahuan untuk identitas masing-masing sekolah. Kita tetap konsisten pada nomor. Alatnya nomor, pesertanya nomor. Kalau bisa pesertanya dapat nomor punggung atau nomor dada ya. Jadi dari jauh itu ketika dia gerak-gerak itu tidak kelihatan. Kalau di meja kan memang khusus ketika di meja, tapi kalau dia pakai nomor dada sampai presentasi pun dipakai seperti itu. Oke, itu untuk alat, itu yang paling klasik, jadi harus disiapkan, dan laptopnya dalam kondisi seperti biasa kosong. Saya mengingatkan di TM kosong Bapak Ibu, jadi dipindahkan kalau memang datanya itu ada di dalam laptop. Cuma permasalahan yang sering terjadi, saya tidak tahu ya, kondisi ketika alat dipasang selalu ready. Ketika dipakai, anak grogi, salah perintah bertumpuk, mesti trouble. Saya sarankan kepada Bapak Ibu pendamping yang
siap. Nah, karena di sini saya tidak modem ya. Kalau modem dulu kita pakai, sekarang sudah mulai ditinggalkan sebenarnya modem. Saya membutuhkan tethering. Nah, tethering dari siapa? Bukan HP-nya siswa, HP-nya Bapak Ibu. Karena nanti sepengetahuan Bapak Ibu, kalau terjadi wifi, ini wifi-nya kuat nggak? Nggak apa-apa, kalau bawa modem nggak apa-apa. Kalau wifi-nya terkendala ya kita antisipasi. Kalau memang ada modem silakan, tapi modem saya kurang diminati ya. HP juga sekarang tethering. Nah, kalau tethering HP, Bapak Ibu harus stay di sini antisipasi. Atau HP-nya dua lah. Yang satu diisi tethering, yang satu boleh dan kemana-mana gitu. Nanti penyelenggara akan saya riuin untuk itu. Tolong memastikan pendampingnya saya butuh tethering. Kami akan mengecek di tethering. Karena itu pengetahuan dari pendamping. Mudah-mudahan wifi-nya nggak terkendala sih, tapi saya kalau keadaan seperti ini nggak jamin kalau wifi itu. Hujan lebat dikit aja terkendala. Saya selalu tethering yang aman. Tethering itu pakai satelit ya, satelit. Jadi agak resikonya agak lebih kecil. Kalau modem, punya modem silakan. Tapi kalau modem sekarang kalau banyak modem ada nggak? Udah lama Mbak itu seperti itu. Sekarang udah pakai tethering, mohon silakan. Antisipasi saja. Dan laptopnya kalau memang ada password, tolong diinformasikan ke penyelenggara. Jadi saya nggak kejar-kejar Bapak Ibu, ini passwordnya apa nih, password sekolah apa ini, seperti itu. Bilang aja ke penyelenggara apa-apa kalau memang pakai password, atau anaknya diberitahu passwordnya apa, seperti itu. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Agus tentang performan ya. Kemarin saya baru main di kabupaten, KPS Kabupaten Malang. Saya memang kemarin pesertanya 11. Nah, tadi yang saya ceritakan, pakaian itu pengennya bagus, maskernya bagus, satu tema lah dengan bajunya. Cuma maskernya itu membuat mengap. Bayangin anak kerja itu kan berjam-jam dengan menggunakan masker. Kita saja kadang-kadang kurang nyaman ya. Maskernya yang pakai renda-renda, akhirnya pingsan sendiri. Saya bilang, kenapa? Saya nggak bisa bernafas dengan dia. Terlalu bagus maskernya. Masker yang bisa menyerap, jadi tidak bagus dan mengatakan masker medis itu enak. Cuma ada yang nggak percaya kalau masker medis hanya satu lembar itu katanya bisa masuk walau alam lah. Kita namanya upaya kok ya. Kalau masker tebal apa juga waktunya ditakbirkan ya enak juga ya. Tapi kita antisipasi. Bagi kondisi ruangan sebenarnya sudah dapat buka. Cuma karena kota Tuban itu termasuk kota panas ya. Mohon maaf, pasti lelah dan capek siswanya. Bapak Ibu duduk berapa jam dengan saya seperti ini itu udah muak. Apalagi anak-anak berpikir, mengerjakan. Nah, kita harus antisipasi itu. Kalau perlu tim medis ada di luar ya. Tim medis siap gitu. Paling kendalanya apa sih kalau siswa itu kalau stres nggak sarapan gitu kan kendalanya. Pendampingnya lah harus menyiapkan. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjut lagi. Jadi saya sudah mengatakan bahwa kisi-kisi ini adalah kisi-kisi yang saya buat tiap tahunnya, sama persis. Tahun ini memang ada beberapa soal yang diserahkan kepada saya modifikasi sebenarnya. Seperti kemarin yang di kabupaten dan kota, saya modifikasi tidak sama soal seperti yang biasanya saya pakai. Kalau soal yang nanti saya main di Wilker 1, itu saya yang buat. Nanti ada sedikit modifikasi. Nanti kalau butuh soal-soal bisa sharing ke teman-teman yang di Wilker 1. Nah, untuk soal ini saya serahkan ke MGMP, tapi saya pandu. Tenang aja Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu tanggung jawab saya. Jadi teman-teman MGMP tetap jalan, saya pun tetap jalan dengan tim saya, seperti itu. Nah, di sini ada kisi-kisi sesuai dengan yang seperti saya buat. Ada kecepatan mengetik, korespondensi Inggris, Indonesia, mengirim email. Ini adalah gabungan dari koresponden.
kemudian penanganan telepon, pengelolaan dokumen, penanganan arsip, menangani agenda kegiatan pimpinan, menyusun agenda perjalanan dinas, pengelolaan kas kecil, mengelola pertemuan rapat, membuat bahan presentasi. Ini di hari kedua. Kemudian yang ketiga adalah memberikan layanan kepada pelanggan, kemudian presentasi. Bapak Ibu, karena ini 2 hari, mohon nanti pakaiannya juga disiapkan 2. Karena di hari tanggal 2 Maret itu anak-anak dari pagi sampai sore. Kalau dipakai ke tanggal 3, bisa dibayangkan sudah kondisi tidak fresh lagi. Itu berpengaruh. Apalagi yang cowok-cowok tuh kadang-kadang tuh lusuh banget, tangan bisa hitam-hitam segala macam gitu ya. Jadi disiapkan. Ini untuk performanya saya hanya menginginkan pakaian kerja rapi, bukan pakaian kantor. Kalau saya bilang pakaian kantor, kecenderungan pasti performan kantor banget. Itu menyusahkan Bapak Ibu sebenarnya mencari model baju seperti itu. Tapi kalau saya mengatakan baju kerja rapi, di sini adalah baju kantoran yang rapi saja, cukup. Harus pakai jas, bayangkan kondisi begini pakai jas. Ibu menyiksa anak-anak ibu sendiri kan. Jadi carilah baju yang betul-betul fleksibel. Kalau di Malang memang lagi dingin-dinginnya nggak masalah, nggak pengaruh. Tapi kalau di kondisi bukan seperti ini, pakai dasi, pakai jas kerja, pakai masker, ngap itu kasihan anaknya. Tapi kalau memang punya pakaian kantor, ya kalau bisa dia harus pakai dalaman kaos biar nyerap keringatnya. Jadi tidak terasa untuk kelelahannya. Itu kita kondisikan. Nah, seperti biasa untuk kecepatan mengetik, kita sepakati Bapak Ibu kita pakai typing master. Ternyata Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur itu familiar dengan typing master versi 10. Saya ngikut, padahal versi udah sampai 12. Setiap sekali sekolah saya tanya, typing masternya versi berapa? Pakai 10. Oke, nggak masalah. Jadi sepakat Bapak Ibu typing masternya. Kalau memang tidak ada, nanti biar pihak penyelenggara yang menyiapkan aplikasinya. Kalau yang tidak ada, cuma kalau Bapak Ibu tidak ada, gimana mau latihannya anak-anak? Bagaimana familiarnya terhadap aplikasi? Tanggal 1, kalau semua alat sudah beres, saya masukkan file typing masternya. Bisa juga sih pagi hari tanggal 2 itu, cuma kondisinya 29, ini bakalan nambah lagi nggak bisa. Bisa-bisa nambah lagi ya, panjang lagi ke sana ya. Untungnya punya ruangan bisa dibobol kayak gini ya. Dari jauh bisa kelihatan. Nah, kalau terjadi penambahan lagi, nanti saya kondisikan tanggal 1 itu akan saya masukkan file typing master setelah semuanya beres. Jadi itu mungkin sore hari atau bahkan malam hari, malam-malam di sekolah ya, luar biasa. Jadi nanti disetting saja kalau pengumpulan alatnya dimulai jam berapa sampai jam berapa gitu. Biar saya nanti kesini saya masukkan file typing masternya. Baik, kecepatan mengetik. Kalau misalnya boleh nggak saya bawa papan untuk naskah? Kebetulan mudah-mudahan soal itu ada naskah draftnya. Sebenarnya tidak masalah sih, silakan saja. Walaupun file nanti kalau misalnya dari juri sudah dikirim ke saya bisa masukkan. Tapi kalaupun tidak siap karena soal baru saya terima pagi hari, berarti saya juga harus menyiapkan draft untuk typing master. Itu yang siasat saya atau strategi saya. Kalau memang tidak ada, yang penting kecepatan mengetik, kompetensinya bisa berjalan. Baik, yang kedua koresponden Indonesia dan Inggris. Kalau MGMP masih melihat versinya soal-soal LKS terdahulu, berarti boleh kita samakan. Untuk mengirim email itu adalah gabungan dari koresponden Indonesia dan Inggris. Habis membuat soal, langsung di email ke juri. Cuma karena MGMP tidak tahu email saya, nah itu double lagi. Nanti saya tulis di papan, tenang aja Bapak Ibu.
seperti biasa adalah menggunakan bilingual ya, bilingual. Jadi boleh bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tapi dianjurkan bahasa Inggris karena pemenangnya akan lanjut di tingkat yang lebih tinggi dan semuanya bahasa Inggris. Tapi kalau saya sudah masuk di Wilker itu jarang kok yang pakai bahasa Indonesia. Bapak ibu pendamping itu kayaknya udah jago-jago bahasa Inggrisnya. Yang saya tahu loh Bapak Ibu. Kan saya tahunya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah melatihnya ya. Tapi selama ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Dianjurkan ya Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Nanti seperti proses yang sudah-sudah, satu, nanti kedua, kemudian terjadi interaksi di telepon dan di tag dan menelpon. Kami tinggal memperhatikan. Dan kami akan bermain peran juga di telepon itu sebagai manajer. Kalau terjadi perkembangan pembicaraan, misalnya ada informasi yang harus ditanyakan dulu kepada manajer, yang menelpon nanti siswa kepada saya. Nanti saya akan bermain peran juga di telepon tersebut. Jadi bisa disiapkan untuk Bu Yusri ada 3 telepon antara siswa 1 dengan siswa kedua sekaligus dengan saya. Saya pasti berlaku sebagai manajer. Itu yang pintar kalau perkembangan pembicaraannya misalnya tidak bisa memutuskan ya, kemudian dia mengembalikan kepada saya. Itu bagus itu kalau ceritanya seperti itu. Karena kan biasanya dilatih standar. Ada pimpinannya nggak ada. Ya udah saya menyampaikan pesan ya, pesannya ini. Kalau disampaikan selesai masalah. Padahal bisa jadi kan kita bisa berkembang. Ada pimpinan tidak ada. Kemudian menyampaikan pesan, saya butuh konfirmasi segera. Baiklah, saya telepon pimpinan dulu. Kan enak, kan berkembang ceritanya. Tapi kan yang diajarkan biasanya standar, pokoknya cepat selesai gitu ya. Kasihan anak-anaknya itu kalau hafalan apalagi ya. Ketika lawannya diajak pertanyaan bahasa Inggris bingung, nggak bisa jawab. Senang saya kalau kayak gitu ya. Seperti kemarin yang di kabupaten, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia nggak paham sekali. Saya berdiri di yang bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan bahasa Inggris saya translate. Dia jawab bahasa Indonesia, ini tetap bahasa Inggris. Keren kan Bu? Ya itulah anak-anak ya, nggak apa-apa. Seperti itu untuk penanganan telepon masih ada waktu, bisa dilatih. Kita nggak butuh cepat-cepat kan. Di sini sudah disetting 10 menit per anak. Biasanya kalau 3 menit, emang kan dia tidak bisa mengeluarkan kompetensinya. Kemudian mengelola dokumen dan penanganan arsip seperti biasa. Kalau sudah menyelesaikan penanganan dokumen dan penanganan arsip, pertanyaan-pertanyaan seringkali, Bu, kalau saya lebih lengkap, saya lengkapi A, B, C, D, silakan. Itu ada nilai sendiri. Bu, saya cukup dengan buku agenda, kemudian saya simpan bukunya seperti ini, unjuk kerjanya seperti ini, silakan, nggak ada yang menyalahkan kok. Apalagi di perusahaan itu kan ada dasarnya efektif dan efisien ya. Mana yang dia lebih enjoy dia terapkan. Cuma nanti ada penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja itu teknis, aturan, urutan di mana dia membuat arsipan itu baik dan benar. Mulai dari klasifikasi surat, kemudian nanti dia memasukkan dalam buku agendanya, menyusun apakah dia perlu di posisi atau tidak, nah itu bisa terlihat. Saya nggak paham nanti yang soalnya seperti apa, nanti kita lihat di lapangan. Kemudian untuk menangani agenda kegiatan pimpinan biasanya ini anak-anak sudah lancar, cuma ketelitian. Ini kelalaiannya anak-anak itu kan pada tingkat ketelitian. Menyusun agenda perjalanan dinas juga bicara waktu. Jadi perbandingan perbedaan waktu wilayah itu harus diperhatikan. Pengelolaan anak kecil karena ini tahapan Wilker. Jadi untuk Bapak Ibu nanti melatih masih 4 hari ini, tidak hanya pada worksheet-nya saja atau lembar kerjanya saja untuk petty cash. Coba sekali-sekali di drill dengan bukti-buktinya. Kan bukti-buktinya tinggal copy paste gitu ya. Tapi coba sekarang ini ditingkatkan pada fase itu. Kalau soal kemarin yang saya buat itu, saya tidak menuntun anak-anak lagi dengan tanggal sekian, kegiatan sekian, tidak. Tapi saya kumpulkan bukti-bukti pembayaran. Nah,
Nah, itu seru juga di situ. Jadi ada kan misalnya membayar tiket membayar tiket, kemudian ini ada 3 orang, dia kan harus berpikir 3 dikali biaya tiket hasilnya berapa. Oh, seru itu. Kemarin banyak yang 100 juga, berarti ketelitian dalam bukti kwitansi itu peka. Atau mungkin karena masalah uang ya. Masalah uang lebih jeli. Itu mengelola pertemuan rapat. Ya, pertemuan rapat seperti biasa. Harus ada notulennya, harus ada undangannya, dilengkapi juga dengan amplop. Kalau membuat surat diajarkan kepada siswanya, amplopnya juga harus disertakan, sama yang koresponden juga harus ada amplopnya. Dan bentuk surat atau format surat diperhatikan, karena seringkali ada itu lupa. Jadi membuat surat, asal membuat surat, tetapi yang ditugaskan kepada dia formatnya apa tidak dibaca. Senang saya itu, kalau menyalakan itu cepat gitu. Oke, membuat bahan presentasi, kembali lagi soal bukan saya membuat. Mudah-mudahan yang membuat ini tahu kondisi saat ini. Kalau saya untuk bahan presentasinya tidak ada, saya bocorkan, saya akan memberikan tema itu tentang pandemi atau COVID. Jadi work from home gitu ya, penggunaan 3M. Jadi bekerja itu kaitkan dengan masa-masa pandemi. Jadi kalau ada yang tadi kata Pak Agus ngintip-ngintip mau publikasikan, share aja soalnya. Nih kita kepedulian dengan COVID juga gitu ya. Harapannya. Jadi siapa yang mau tanya soalnya? Oke. Kemudian hari ketiga. Setelah berakhir, presentasi sudah selesai. Presentasi biasanya dimasukkan ke flash disk saya kumpulkan. Saya akan siapkan di laptopnya panitia untuk bahan presentasi besok. Untuk yang tanggal 3 itu memberikan layanan kepada pelanggan. Kita nanti akan panggil dua-dua sama bermain peran juga. Jadi kondisinya Bu Yusri, nanti kalau bermain peran di situ ada ruang tamu. Kalau memang Bu Yusri punya meja resepsionis, bagus. Kalau nggak ada, setting aja pakai meja. Ada ruang tamu, ada 3 meja, di mana 3 meja itu nanti diisi oleh juri-juri. Juri 1 sebagai manajer, juri 2 nanti sebagai divisi apa, juri berikutnya juga sebagai divisi apa. Nanti tema untuk konsep pelayanan prima ini, mudah-mudahan di soal sudah ada. Kalau tidak ada, saya siapkan. Jadi temanya nanti ada beberapa, biar siswa nanti memilih tema apa. Dan saya bocorkan juga kalau tema itu dari saya pasti bicaranya tentang pandemi dan COVID, biar update. Jadi nanti kita beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia silakan. Dan mohon nanti, karena kami duduk di jajaran manajer punya perusahaan saya, jajaran manajer ada divisi 1, divisi 2. Nanti tolong diajarkan kepada peserta didik, ayo diajak bermain ke juri-jurinya seperti itu. Jadi dia bisa mengembangkan kompetensinya. Tapi selama ini kalau yang sudah melihat video-videonya kan sudah bisa. Dan terakhir adalah presentasi. Kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan tim juri 2 dan 3. Ada yang menyarankan gimana kalau kita saring aja dari misalnya pesertanya hampir 30 ini, kita saring untuk yang presentasi adalah nilai yang masuk di kategori kita, artinya hanya diambil 15. Misalnya 30 lah, 30 separuhnya. Terus saya bilang saya nggak setuju. Kompetensi itu integrasi, kecuali kalau di nasional. Kalau di nasional kan kelihatan kita kompetensinya tuh udah berdarah-berdarah seperti itu. Kalau nilainya sudah di bawah standar, ya udah dia tidak usah presentasi. Tapi saya tidak setuju. Saya memberikan kesempatan semua sama. Silakan presentasi karena Bapak Ibu juga sudah melatih. Nah, itu yang dari teknis dari kegiatan kompetensinya. Biasanya peserta kita itu ada yang slowly, ada yang faster, ya, ada yang cepat, ada yang slowly. Saya pasti punya toleransi waktu.
Karena saya mengetahui kita mengerjakan soal itu saja duduk anteng manis 3-4 jam aja sudah lelah luar biasa. Nah itu saya punya toleransi waktu. Nanti waktu misalnya 16.30 nanti saya punya toleransi untuk pengumpulan saja, tidak banyak-banyak, hanya mengantisipasi siswa-siswa yang mentalnya belum siap. Kalau mentalnya sudah siap biasanya manajemen waktunya berjalan. Kemudian setelah kegiatan berakhir, saya butuh 1 jam untuk kompilasi nilai. Biasanya malam kami sudah menemukan si A, si B yang menjadi unggulan. Tinggal ditambahkan 2 kompetensi ini di tanggal 3. Jadi kan semua kompetensi yang di tanggal 2 itu sudah dinilai. Kemudian kami sudah bisa merujuk siapa yang menjadi yang mendapatkan poin 10 besar biasanya. Tinggal ditambahkan 2 kompetensi, maka terjawab siapa pemenangnya. Karena tidak bisa mengubah, karena di hari pertama itu kompetensi sebanyak itu untuk digagalkan dengan 2 kompetensi di tanggal 3 itu tidak berhasil. Karena di sini kan poinnya hanya 2, sedangkan yang lainnya itu banyak. Jadi dari hari pertama kita lomba itu sudah bisa kelihatan siapa yang lebih unggul, minimal 10 besar. Karena kalau kompetensinya kebetulan siswanya rata-rata air, biasanya bedanya hanya koma. Nah itu yang menyulitkan kita. Awalnya kita udah ini nomor sekian nih unggul di hari pertama, nomor keduanya bisa tergeser karena koma. Itu bisa terjadi. Karena kalau kemampuan siswanya adalah rata-rata air. Tapi yang seperti di mana itu kompetensinya keras itu, aduh, sampai saya pusing mana yang menang ini ya. Mungkin pembimbingnya tuh heboh-heboh gitu melatihnya, sehingga terjadi kompetensi siswanya unggul semua. Kemudian setelah presentasi rekapitulasi hasil lomba, saya serahkan kepada penyelenggara apakah alat mau diambil pada saat saya membereskan nilai atau bagaimana, itu penyelenggara yang tahu. Karena ini nanti berkaitan dengan alat itu kembali dengan sempurna atau tidak. Kemudian penyerahan nilai, seperti biasa saya pasti akan selalu mengadakan evaluasi. Nah evaluasi itu saya titip Bapak Ibu, kan pembimbingnya kadang-kadang berganti-ganti ya, Evaluasi pada tanggal 3 besok disampaikan kepada pembimbing yang berganti-ganti tadi gitu. Biar kesalahan itu tidak terjadi sama. Saya titip pesan itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teknisnya. Kita nanti akan bertemu di tanggal 2 dengan saya langsung, dan kita start jam 8. Jadi nanti jangan mepet datangnya Bapak Ibu, karena anak-anak itu 15 menit sebelumnya pasti saya suruh masuk untuk familiar dengan alat, kondisi, kemudian ada sedikit motivasi untuk anak-anak seperti itu. Baik, lebih enaknya kita sharing saja Bapak Ibu, karena mungkin ada pembimbing yang baru. Tapi kalau sekolah-sekolah yang berkontribusi di LKS rata-rata juga sudah berpengalaman ya. Mungkin ada pembimbing yang baru masih butuh sharing, silakan. Bu Isri mungkin, Bu Isri Kandus, teman-teman. Baik, terima kasih Bu Eni atas informasinya. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu pengunjung untuk menanyakan hal-hal yang dipahami. Pak Pudung. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.